Mengklaim negara nggak punya uang, kita harus undang investor. Investor kan bukan sinterklas. Investor datang ke sini dengan mengharapkan in keuntungan. order to get something. Ya. Nah, yang digadaikan apa? Tanah, data kita. Antisipasi warga itu sekarang berujung pidana, berujung serangan, berujung labeling atau stigma buruk, atau berujung pada serangan-serangan hukum. Kalau lo harus petakan bang, pemetaannya seperti apa dari sisi pelanggaran HAM itu bang? Kalau gue sebenarnya punya 7 pemetaan soal situasi pelanggaran HAM ya. 7 ya, atau 7 isu yang banyak terjadi pelanggaran HAM. Satu soal yang sampai hari ini ya, satu namanya soal Papua. Oke. Soal Papua ini sebetulnya situasinya terus memburuk, tetapi ditutup-tutupi dengan isu-isu NKRI, nasionalisme, melawan makar, melawan kemerdekaan Papua dan lain-lain. Tetapi sebetulnya dalam penanganan itu, dalam penggunaan isu NKRI, makar dan lain-lain, justru sebenarnya kayak semacam menghalalkan untuk nangkep orang Papua, nuduh mereka makar. Tapi kita pernah uji nggak masyarakat setelah mereka nikmatin di media bahwa itu makar, ini mau merdeka segala macam. Sebetulnya poin di balik mereka ini apa? Apa benar-benar mereka melakukan tindakan makar? Itu juga belum tentu, ya kan? Tapi apa yang memotivasi mereka sampai mereka mengkritik, melawan dan sampai begitu keras kepada negara? Ternyata kan ada eksploitasi yang luar biasa di tanah Papua itu. Kekayaannya diambil, ya, dirampok habis-habisan. Tapi begitu mereka protes, mereka dituduh mau merdeka. Terus kita bilang Papua nggak boleh merdeka, tapi kita nggak mau terima orang Papua, ya kan? Iya. Jadi dari sisi lingkungan hidup, sumber daya alam, dari sisi hak sipil dan politik, dari sisi sosial, kita ini punya masalah dengan Papua. Itu satu. Yang kedua, kita punya masalah soal hak-hak sosial dan ekonomi. Ketimpangan itu terjadi, ya kan? Nggak sampai 1% orang di Indonesia itu menguasai lebih dari 60% kapital atau tanah di Indonesia. Indonesia ini kan 2/3-nya air, jadi sepertiganya tanah. Yang sepertiganya itu hanya dikuasai lebih dari 5% hanya pada segelintir orang. Sementara tingkat kita bangga sama tingkat pertumbuhan ekonomi, tapi tidak ada pemerataan. Jadi yang pertumbuhan ekonomi juga nggak bang, ngapain harus dibanggakan bang? Pertumbuhan ekonomi juga nggak bangga. Ini kan pemerintah sibuk 7% bingung gitu. Tapi sebetulnya itu yang nikmatin siapa? Segelintir orang doang. Tapi sebetulnya ada masalah-masalah soal kesehatan, BPJS kita naik 100%. Mereka yang nggak transparan, kita yang nggak tahu duit kita dibawa kemana sama mereka, dipakai buat apa, ya kan? Tinggal klaim sepihak aja bahwa kita rugi, mana buktinya kalau rugi? Ya kan, fasilitasnya dikurangin, dibayar suruh lebih, ya kan, orang menuju fasilitas yang berkurang, itu fasilitas berkurang itu artinya hanya untuk soal-soal tertentu dalam kesehatan yang Anda boleh klaim, nggak semuanya boleh diklaim, ya kan. Terus kita yang disalahin, pemerintah yang ngawur ngelola BPJS, terus kita yang mau disalahin, terus kita yang harus menanggung beban, dan kita dijebak. Kalau lu nggak jadi anggota BPJS, lu nggak bisa ngurus KTP. Lu nggak bisa ngurus-ngurus yang lain. Kenapa jadi BPJS ini kayak apa istilahnya tuh ya? Syarat wajib untuk bernegara. Saya mau bilangnya kayak jeratan setan gitu. Ya kan? Wah, ini kan gawat kayak gitu. Nah, ini soal sosial ekonomi. Yang berikutnya lagi soal partisipasi. Kita punya problem yang serius soal partisipasi. Partisipasi warga itu sekarang berujung pidana, berujung serangan, berujung labeling atau stigma buruk, ya kan, atau berujung pada serangan-serangan hukum. Nah, jadi kecuali kalau hukum itu maksudnya kriminalisasi gitu. Serangan hukum tuh misalnya kantor Anda dicek, rekening banknya, pajaknya, ini izin ini belum urus, kalau ini belum diurus, kalau nggak boleh ini, nggak boleh itu, ditanya duitnya dari mana, ya kan? Kita punya duit dikit ditanya-tanya. Koruptor, yang banyak ada tanya gitu ya. Iya kan, ngaco ya kan. Yang keempat itu soal pelanggaran HAM yang berat. Ini serius. Kesannya ini masa lalu, dikubur aja dan lain-lain. Enggak.
kita bisa ngambil banyak pembelajaran dari persoalan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu itu. Kita banyak lupa PR kita di Aceh, ya kan, di beberapa kasus. Nah itu banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang sebenarnya kalau diselesaikan kita bisa tahu sebenarnya kita ini mau apa, siapa yang bad guys, penjahatnya selama ini. Jangan-jangan orang-orang sekitar kita yang masih berkuasa, yang comeback ini sebenarnya orang-orang yang dia bisa comeback hanya karena gara-gara nggak diselesaikan problem masa lalu, gitu, ya kan? Nah yang kelima itu soal masalah lingkungan hidup, hak atas tanah, hak atas air, ya kan, dan juga pengakuan masyarakat adat. Nah kebijakan pemerintah yang makin pro pada investasi, kapitalisasi, mengklaim negara nggak punya uang, kita harus undang investor. Investor kan bukan central class. Investor datang ke sini dengan mengharapkan keuntungan. In order to get something. Gitu. Iya kan? Nah yang digadaikan apa? Tanah, data kita, investor-investornya unicorn apa semua segala macam. Ya kan? Itu HAM itu bang ya? Oh iya dong. Pelanggaran HAM. Jadi investasi asing itu menurut lu pelanggaran HAM? Investasi asing itu bukan pelanggaran HAM, tapi tata kelola apa yang mereka berikan dan apa yang kita berikan ke mereka itu abusive sepihak. Negara bisa tanda tangan aja. Setuju aja. Oh negaranya berbasis kepentingan, dia nggak merasa punya kepentingan sama tanah itu kepentingannya orang-orang masyarakat desa, masyarakat adat tertentu, ambil aja. Ya kan? Nah, lalu soal yang keenam itu soal masalah integritas personal. Masih tambah banyak soal praktek kekerasan oleh negara kepada masyarakat. Praktek kekerasan oleh negara? Iya, penyiksaan, penanganan demonstrasi, orang didatengin, kebebasan berekspresinya dihalangi, kebebasan bergeraknya sekarang dihalangi, orang mau demo ke Jakarta mahasiswa diganggu-ganggu, ya kan, dari Jogja mau demo ke Jakarta supirnya disuruh balik, ya kan, atau metro mini sewaannya disuruh kabur. Itu hal-hal kecil tapi itu sebetulnya mengganggu praktek-praktek setiap orang untuk mengekspresikan tuntutan mereka tentang personal right, civil rights mereka, hak-hak sipil mereka, hak-hak politik mereka. Nah ini pembunuhan masih terjadi, sementara penegakan hukum untuk mengungkap pembunuhan itu nggak pernah kelihatan. Nah terakhir itu soal hak asasi kelompok-kelompok rentan atau minoritas, hak asasi para manula. Kelompok difabelitas, difabel, ya kan, minoritas agama, minoritas bahasa, minoritas keyakinan. Kita punya banyak agama adat, perlindungan mereka gimana? Sementara ini cuma sama Lukman Hakim, Menteri Agama yang lalu tuh, cuman boleh diakui aja, statement. Ya, tapi bagaimana dengan misalnya ada imigran asing yang datang ke Indonesia, apakah lo akan tetap terus perjuangan HAM-nya? Ya itu bagian dari mereka kan manusia tadi gue bilang rumus awal. Berarti lo tetap akan memperjuangkan HAM-nya juga ya? Harus. Bukan hanya warga Indonesia ya? Makanya negara itu dibilangnya sebagai art. Negara itu kan disebutnya sebagai makanya disebutnya memimpin itu sebagai art of seni memimpin. Ya. Karena Anda harus bisa menempatkan ini pada art of power mungkin ya. Iya, art of power. Jadi mesti nempatin sesuatu pada konteks dan tempat yang tepat. Ya kan? Iya. Nggak bisa kita ini lempeng aja kayak sendoknya cendol. Sendok cendol lempeng. Nah, jadi dia harus bisa menempatkan hal yang tepat pada situasi krisis tertentu. Gitu. Kita nggak bisa hitam putih. Dia bukan orang Indonesia, jangan dibela. Nggak bisa begitu. Oke. Jadi dia orang tua Manula nggak ada gunanya, nggak begitu. Tadi sampai Manula tadi bang. Nah terus jadi itu 7 isu tuh. Tadi itu 7 tadi bang ya. Nah jadi poinnya adalah lo pun tetap walaupun itu imigran asing yang ada di Indonesia, lo akan tetap terus akan memperjuangkan itu bang ya. Intinya manusia yang lo harus terus perjuangkan. Praktek harus ada penanganan terhadap orang-orang seperti itu. Oke, yang lo tuntut adalah penyelenggara negaranya, iya, kan? Bahwa kita ini masyarakat punya namanya peran solidaritas, bukan tanggung jawab tapi peran solidaritas.
Oke, ya. Dan itu nggak usah diatur-atur, itu akan dengan sendirinya. Jadi jangan kita nanya ke negara, negara bilang itu tanggung jawabnya masyarakat. Kan sekarang begitu. Kita tanya ke negara, mereka bilang ini masyarakat yang terlalu toleran dengan hal loh. Iya. Disalahkan ke kita. Iya. Nggak usah diajari. Sebelum ada republik ini, solidaritas manusia itu terjadi di mana-mana. Iya. Itu namanya euphemistik, penghalusan bahasa untuk lari dari masalah. Iya. Gitu. Jadi menarik ya guys. Jadi ini gue setelah berdiskusi dengan Bang Haris ini kita semakin memperkaya wawasan kita mengenai hak asasi manusia. Ini kayaknya kalau kita dalam lagi, ntar ujung-ujungnya kalau besok-besok mungkin kita bisa dapat kesempatan lagi ngobrol sama beliau, kita perdalam lagi mengenai hak asasi, kayaknya makin kenceng-kenceng kayaknya rakyat nih Bang, masyarakat sipil. Iya. Untuk memperjuangkan haknya gitu kan. Ternyata ternyata masyarakat baru sadar, wah ternyata ini melanggar hak asasi manusia ya, nggak bisa begitu. Betul. Jadi banyak yang begitu ke depan itu kayaknya. Kalau pelanggaran HAM itu hari-harian banyak. Oke. Tapi ingat ya, pelanggaran HAM itu ada dua unsur. Bahwa secara substansi haknya dilanggar. Yang kedua, negara tidak menyelesaikan ketika ada pelanggaran tersebut. Oke. Iya. Ada yang punya tugas nyelesain, lo nggak nyelesain, nah itu pelanggaran HAM. Oke, jadi dua poin itu yang paling bertanggung jawab itu Bang ya. Karena kalau misalnya hak Anda dilanggar, Anda lapor ke negara, atau misalnya Anda sakit, Anda uji exercise BPJS-nya kan, digunakan, bisa. Nah, maka hak asasi Anda terpenuhi. Oke, ya. Tapi kalau misalnya BPJS nggak mau tanganin sakitnya Anda, atau Anda dapat pemukulan, lapor polisi tidak mau meneruskan laporan Anda, itulah pelanggaran HAM. Oke. Menarik banget guys. Jadi diskusi kita kali ini memperkaya lagi wawasan kita seperti yang tadi disampaikan seluruhnya oleh Bang Haris. Semoga dapat memberikan pencerahan dan kalian paham, oh ini yang namanya hak asasi. Kalau kalian merasa hak asasi dilanggar, bisa diadukan berarti Bang ya. Bisa diadukan, bisa diproses hukumnya dan segala macam tadi seperti sudah disampaikan Bang Haris. Teman-teman semua jangan lupa like video ini kalau lo suka video ini, diskusi kita kali ini, dan share videonya ke seluruh sosial media yang kalian milikin. Subscribe channelnya, klik tombol loncengnya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.